Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di Ari Asarling. Hari ini kami masuk ke wawancara orang nomor 1 di OMT. Hari ini kita akan bicara tentang masa kecil beliau. Kita nanti akan membagi menjadi 3 part ya. Ada part pertama tentang masa kecil beliau, part kedua tentang ketika beliau berada di organisasi kepemudaan, dan part yang ketiga ketika beliau menjabat saat ini. Tapi seperti biasa kita tidak akan bicara tentang capaian-capaian formal. Kita akan bicara bagaimana beliau dengan usahanya yang luar biasa sampai ke titik ini. Saksikan terus channel berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bang Ri. Ini saya panggilnya Bang Wo atau Pak Rektor? Bang Wo. Oke, teman-teman, Bang Wo ini adalah, atau Pak Dr. Haji Ahmad Amarullah ini adalah salah satu tokoh pemuda yang kami dapat informasinya Pak dari berbagai macam sumber bahwa ternyata Abang itu luar biasa gitu ya. Ketika lahir pada tahun 66, itu saat Indonesia sedang lumayan bergejolak gitu ya. Lalu beliau itu kami dapat informasi itu dibesarkan dan dididik di sebuah daerah yang memang sangat luar biasa di Kota Tangerang. Luar biasa dalam artian masyarakatnya saat itu masih kurang low educated lah gitu kan. Tapi beliau ini bisa hadir dan bisa mempertahankan idealismenya. Mungkin saya akan bertanya awal begini, Bapak itu menurut info yang kami dapat lahir dari keluarga Nahdiyin gitu ya. Lalu kenapa Pak akhirnya Bapak atau Abang nih memilih untuk masuk ke dalam Muhammadiyah gitu kan? Iya, terima kasih Bang Ari ya. Bang Ari atas ya sanjungannya, mudah-mudahan saya nggak tersandung. Saya kenapa luar biasa, karena biasa di luar gitu aja. Sibuk mulu. Memang yang saya alami dari kecil sampai mungkin usia SMP ya, itu saya dididik oleh kakek saya yang aktivis Nahdien ya. Engkong saya sebut engkong Mu'alim Ni'an ya. Kawan atau sangat karib dengan Mu'alim Qasim ya, seorang tokoh yang terkenal di Tanah Tinggi ya. Mu'alim Ni'an kong saya itu ya, selalu mengajak-ajak saya kalau ada kendurian ya, saya selalu yang membawa besek pulang ya, dengan harapan besok ada lagi enggak ya yang ngundang gitu, karena ada nasi begana ya, ayam dicampur kacang ya, wah pokoknya enak lah. Kemudian juga saya ditugasin untuk menerima amplop dari keluarga yang mengundang, yang sedang kendurian itu ya, sedang berduka ya. Dan terkadang saya juga bisa atas izin beliau gitu ya, minta sisa kain kapan yang diperoleh dari rumah duka itu untuk saya jadikan belanja saya jahit sendiri ya, untuk jadi pakaian karate. Saya waktu itu member atau anggota karate itu ya di Tanah Tinggi. Yang lain pada beli di toko, saya bikin dari kain kapan. Itu di saat usia SMP.
Kemudian di saat mau menjelang takbiran itu sibuk saya sama engkong, ditugasin untuk membagi-bagikan zakat fitrah dan lain-lain. Itulah aktivitas rutin yang mendampingi kakek saya itu, engkong saya itu. Sekaligus beliau ngaji saya ya, dan bagaimana membaca salawat, dan bahkan saya menjadi komandannya ya ketika memang sehari-hari di rumah itu ramai dengan anak-anak seusia saya ya, bisa puluhan ya, itu kumpul sore dan malam ya, yang bergantian tentu. Itu diajarin ngaji sama kakek ya, dengan kayu rotan yang siap memecut siapa saja yang nakal itu. Dan saya sempat dipecut sampai ngambek juga saya sama kakek ketika saya melangkahi Quran. Ketika habis ngaji selesai, saya gembira, saya loncat, saya langsung dipanggil, dihajar punggung saya itu. Saya nangis itu. Ya, sambil saya bilang dasar engkong, kingkong gitu. Biasalah anak kecil ya. Gitu. Luar biasa. Kakek saya ini mendidik saya itu ya, sampai saya bisa baca Al-Qur'an, kemudian juga bisa ngajarkan teman sejawat ya. Sebab klasikal dulu kan ngajarnya individual ya, tidak klasikal maksudnya. Satu orang ngajar satu orang gitu ya. Kalau ngandelin giliran dapat yang ngajarin kakek saya kan lama, yaitu kakek saya itu menjadikan beberapa muridnya yang bisa ngajarin. Jadi itu saya kira kakek saya ini luar biasa, moderat juga ya. Ketika saya udah mulai masuk SMA, saya bukan masuk ke sekolah menengah atas, tapi yang disebut sederajat, yaitu SMTP ya, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian ya, di Tangerang. Yang saat itu obsesi saya dengan teman-teman saya mengajak, kalau mau ke IPB kita kuliah sekolahnya di SMT Pertanian gitu, Jalan Veteran ini sekarang, yang sekarang menjadi SMK Negeri 2 ya. Nah, sejak itulah mulai saya kurang punya waktu ketika kakek saya ngajak sana sini ya. Suatu ketika saya berjalan-jalan setelah sholat maghrib, itu ada sekumpulan anak-anak muda ya, dengan berpenampilan yang berbeda dengan yang selama ini saya lihat di lingkungan kami gitu. Serius ya, sampai ada satu orang yang di depan ya, lalu nulis di papan tulis, waktu itu bukan whiteboard ya, pakai kapur, di sebuah serambi rumah ya, kalau nggak salah rumahnya Bang Saman lah waktu itu di situ ya. Nah, di situ mereka serius. Saya sih bolak-balik kadang bercanda, lewat situ lari sana sini gitu sama teman-teman gitu. Suatu ketika saya sempat nyempetin duduk ya, mendengarkan. Ini sesungguhnya dia sedang ngaji ya. Dan materi pengajiannya nggak seperti biasa yang selama ini saya dengan kakek saya datang diajarkan bacaan, hafalan, terus lalu berpindah ain, antar ain dan seterusnya ya. Tapi ini ayatnya dikaji satu-satu ya, terjemahkan terus ditafsirkan. Oh, saya kok jadi tertarik gitu. Saya dengerin aja gitu. Waktu itu mereka mungkin ya di usia-usia yang sekitar 25 sampai 30 tahun lah ya. Saya masih usia 17-18 ya, mau ke situ lah. Jadi anak bawang ya. Tapi alhamdulillah saya nggak diusir sama mereka ya. Duduk aja ya. Besok-besoknya saya ikut lagi. Kok beda gitu. Dan saya merasa ada pandangan yang membuat kita bisa berpikir luas gitu. Terus selanjutnya kakek saya ngajak besok-besoknya pas saya lagi di rumah ya, untuk diundang, entah itu saya itu mau kendurian atau mau menikahkan gitu. Biasanya kan kalau yang berhubungan dengan tugas kakek saya itu menikahkan ya, ngurusin zakat ya, seorang meninggal kematian ya. Ya.
atau kelahiran juga gunting rambut, ya. Marhaban dan lainnya suka akekahan gitu ya. Akekahan ya, kalau bahasa kita gitu. Nah itu saya nolak ya. Kong lagi ada pengajian, pengen ikut pengajian. Di mana? Itu di Muhajirin. Oh iya iya. Muhammadiyah itu mah. Gitu ya. Gimana? Ya udah lo ikut saya no. Tapi jangan banyak-banyak omong kemana-mana ya, gitu. Ya. Udah ya. Saya didorong oleh kakek saya itu. Sangat moderat ada kakek saya ini. Ya, akhirnya saya ikut tuh, larut tuh tahun 82 saya ikut, 84 sampai dari 84 ini saya mungkin sudah terisi lah ya dengan pandangan-pandangan maju itu. Ya akhirnya saya dipilih oleh anak-anak seusia yang masih pelajar waktu itu ya, menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah di masjid itu ya, di Masjid Muhajirin. Ya, itulah mulainya saya aktif di Muhammadiyah, bermula dari pengajian, lalu aktif ngikutin terus, dan suatu ketika ada ya acara misalnya mau menampilkan penceramah dari sebuah pengajian, saya selalu ditunjuk untuk jadi moderator. Saya moderator, jadi sambil latihan ngomong juga kan, dan mungkin dianggap punya kemampuan komunikasi. Ketika ada pemilihan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah pengurusnya, saya jadi ketua. Nah itu di situ tahun 84. Ya, Bang, ini kan kebetulan ya teman-teman. Saya juga dibesarkan di Tanah Tinggi, cuman di komplek gitu ya, kalau bahasanya seperti itu. Tanah Tinggi itu teman-teman semua bukan wilayah yang aman tentram Bang ya saat itu ya. Artinya banyak jawara, banyak tanda kutip jagoan lah. Itu bagaimana Bang bisa bertahan dengan idealisme itu, lalu bisa bertahan bahwa tidak terbawa arus, karena saat itu kan ya mohon maaf teman-teman saat itu ya, mudah-mudahan saat ini sudah menjadi bahkan jauh lebih baik lah. Lingkungan di sana itu ya dengan hal-hal seperti itu tuh mudah gitu kan kita memperolehnya gitu ya. Dan kalau kita tidak memiliki benteng diri yang luar biasa, itu pasti akan terbawa juga gitu kan. Nah ini Abang bagaimana Anda bisa akhirnya bertahan dengan idealisme itu ya, karena sana kan ya tadi banyak jagoan, banyak jawara, banyak dalam tanda kutip kawasan brong lah gitu kan. Mungkin itu kesan yang muncul ya di masyarakat, entah sampai di radius berapa gitu ya, tentang Tanah Tinggi. Bahkan kalau kerja kemana-mana ditanya alamatnya orang Tanah Tinggi itu nggak diterima. Itu yang. Tapi dulu itu Bang, sekarang udah jauh lebih baik. Karena ya itu mungkin akses lalu lintas juga kita cuma satu-satunya jalan ke Jalan Daan Mogot itu dan jarang mobil yang masuk ke lingkungan kami, ya nggak bisa karena nggak ada jalan kecuali jalan kaki atau berkendaraan roda 2 ya. Ya agak terisolir ya sebenarnya, sebab ya sekarang ada masjid, ada sekolah ya, itu dulu sawah belantara ya, yang paling di pinggirnya itu saya ingat kandang kerbau. Nah itu saya kalau habis sholat subuh itu saya nongkrong di kandang kerbau sambil memandang ke depan itu ada lintasan rel kereta api yang lama itu ya. Itu kalau jam-jam 6 tuh udah bunyi kereta api gujus itu yang terkadang saya iseng ya, suka bawa kertas ke situ jam 6 pagi itu di atas genteng kandang kerbau itu ya, bukan atas genteng ya, di para-paranya lah gitu ya. Itu saya sambil nongkrong sambil ngegambar itu, gambar kereta api lewat, gambar sawah, itu bentang sawah itu, bukannya sekarang rumah udah nggak kelihatan dengan lintasan kereta api yang melewati tanah yang lebih tinggi ya dari yang lain, udah nggak ada. Itu saking memang terisolirnya ya kita. Bahkan saya waktu itu juga diajak sama bapak saya untuk ikut bantu kerja bakti membangun masjid Muhajirin
itu bawa batu kalinya dari jalan meteorologi ya, ke dalam itu satu-satu digotongin, satu-satu. Saya termasuk juga gotong. Sebab mobil truk itu cuma sampai di situ, nggak bisa masuk. Nah itu bapak saya kebetulan aktivis PII ya, dan dia memang tidak tahu saya ikut pengajian ya, tapi begitu dia tahu ya mendorong, karena bapak saya kena aktivis PII dan dianggapnya PII ini mungkin saat itu organisasi yang dianggap berbeda dengan pandangan yang selama ini ya, dan tentu saja masyarakat awam entah dimanapun yang jelas di Tanah Tinggi itu kalau ada orang yang berpandangan dan berpraktek ya Berbeda. dalam keagamaan berbeda itu mereka memponisnya Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah gitu. Padahal bapak saya PI ya. Tapi karena udah disebut Muhammadiyah, udah mereka membuat ranting dan bapak saya ketua ranting. Ketua ranting pertama. Ya, ketua ranting pertama gitu. Nah, itu luar biasa, banyak sekali godaan ya. Saya juga sebenarnya ya masih mencari bentuk sesungguhnya ya. Sebab yang namanya lingkungan ya sering terpengaruh juga. Kadang-kadang ketika habis sholat maghrib diajak nonton sama teman-teman ya, pulang-pulang itu yang namanya lewatin rumah-rumah kontrakan yang sepatu-sepatu bagusnya ada di luar pasti hilang ya. Kelompok kami ngambil gitu ya. Termasuk ya saya juga pernah diajak mau mencuri ayam ya di sebelah masjid gitu kan. Itu juga terbawa gitu ya, terbawa gitu. Tapi ketika saya sudah mulai aktif pengajian itu udah mulai itu mereka agak risih manggil atau ngajak saya nongkrong gitu ya. Apalagi begitu saya jadi ketua IPM itu juga alhamdulillah kita berorganisasi itu ternyata di sisi lain selain kita menjaga amanah, amanah itu menjaga kita. Ketika kita mau berbuat, masa ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah kayak begini nongkrong di pos orang lain, kita nongkrong, kita mikir masa ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah nongkrong-nongkrong begini gitu. Akhirnya saya menghindar gitu. Jadi karena saya ketua IPM, saya nggak mau mengikuti hiruk pikuk ya anak-anak remaja ya terisolinya di saat-saat itu lagi pada balik-baliknya gitu ya. Itu yang mungkin ada yang di dekat pohon jambu atau pohon bambu yang agak gelap pada mojok gitu ya. Gitu. Bahkan kalau saya lewat lari mereka gitu. Jadi awas ada Pak Ustadz gitu. Karena saya memang sejak itu sering ke Masjid Muhajirin dan ngajar anak-anak ya, anak-anak dari jumlah siswanya cuma 5 orang sampai 300 orang. 5 orang jadi 300 ya, orang. 300 orang. Karena saya tekun ngajarnya dari maghrib ya sampai isya, dan saya nggak klasikal, maksud saya nggak individual. Berarti kalau gitu berarti masyarakat juga sebenarnya mendukung ya, karena percaya anaknya tuh diajarkan ngaji oleh teman-teman dari ya, IPM gitu ya. Iya, dari IPM. Nah, di situ saya menggunakan metode analitik struktur ya dulu, analitik sintetik, analitik struktur analitik sintetik. Jadi Bismillah atau misalnya tulisan Allah dibaca Allah. Nah, Allah terdiri dari apa? Alif, lam sendiri, lam sendiri. Nanti bagaimana cara nyambungnya baris ketiga? Alif, lam nyambung dengan lam. Terus nanti balik lagi ke satuan akhirnya dikenal lah paling akhir nanti sintetiknya adalah si anak itu tahu, oh alif itu bentuknya kayak gini, lam bentuknya gini ya, ha bentuknya kayak gini gitu. Itu jadi nggak kayak individual satu-satu, tapi kalau klasikal itu ya bisa 300 itu bisa numpuk-numpuk tuh ya, ngajar saya. Nanti mereka baru dikasih tugas sampai tokoh masyarakat di situ Pak Haji Entong ya, itu melihat begitu banyaknya anak-anak itu ya sangat inilah wajar. Kemudian dia marah kayak Entong gitu. Entong itu marahnya, dia bilang udah jangan pada ngaji di masjid, berisik gitu kan. Karena mengganggu dia kekhususan sholat dan sebagainya. Terus saya langsung bilang, kok ngaji kalau nggak boleh ngaji di masjid, ngaji di mana lagi? Udah besok gue bikin bangunan untuk ngajar, untuk ngaji.
kaget saya. Ya bangunan gitu. Bagaimana besok disuruh keluar langsung ada bangunan kan gitu ya. Udah tenang aja lu mah gitu. Bener begitu besoknya saya lihat pagi-pagi tukang-tukang ngukur tanah tuh. Yang kemudian terbangunlah gedung ya untuk anak-anak yang saya bina yang 300 itu menjadi 4 lokal 100 yang satu lagi buat kantor guru jadi 300 tuh. Berarti itu cikal bakal Ya. SMP Muhajirin Nah, ya? kemudian karena malamnya hanya malam dipakai, paginya yang kosong, itulah yang kemudian Haji Usep, Pak Nawar, Pak Badawi, Pak Haji Muhur bergagasan untuk membentuk sekolahan. Dari situ sekolahan nggak bisa kalau belum ada yayasan, bikinlah yayasan mereka. Saya sih kerocong nggak masuk ke pengurusan yayasan segala macam itu. Tahun 93. 92 93. Itu saya kira itu yang akhirnya saya sibuk dengan aktivis itu. Mereka akhirnya risih juga ngajak-ngajak. Kadang-kadang kalau saya di masjid ya ngajar ngaji, bahkan ketika masjid di luar hujan ya, saya umumkan para anggota pengajian dari IPM nggak datang, kosong masjid itu. Lalu saya pidatoi sendiri, ya, seolah-olah di depan saya ada pidato sebenarnya gitu ya. Dispekerin lagi gitu, sampai kesan di luar itu, wah hebat bener anak-anak remaja Mesin Muhajirin. Hujan pun tetap aja ngaji jalan, padahal cuma saya sendiri. Gitu. Itu saya gunakan untuk latihan, ya, latihan. Sampai di luar, kadang-kadang ada teman-teman yang suka pada nongkrong itu suka nyindir, "Oi berisik!" gitu. Pada keluar dari luar tuh ngomongnya, "Ayo berisik!" Gitu. Suka gitu, tapi terus saja kita jalan. Alhamdulillah, silanya lolos lah melalui godaan-godaan yang kayak. Tapi Pak, itu bagaimana tanggapan kan kita kan pasti kan punya anak-anak yang sebaya sama kita ya. Apakah Bapak ya kadang kalau bahasa sekarang kan diceng-cengin gitu kan, digoda-godain gitu kan, misalnya C ada Pak Ustadz gitu, atau bagaimana saat itu ketika Bapak berusaha tampil beda ya, karena kan memang mau zaman dulu maupun zaman sekarang ketika kita tampil beda itu kan kadang persepsi orang itu suka, ada yang suka dan tidak suka Ngebully, gitu. suka ngebully ya? Ya, atau di perundungan gitu kan. Ya, kan tentu yang berbarengan saat itu juga nggak hanya sendiri, kan saya juga ada teman-teman yang lain ya. Ada Sopani Sagap ya, teman saya. Kemudian ada Elas Ruslan, ada Sidik ya, ada Dedi yang bukan Dedi yang Hasbullah, waktu itu masih kecil ya. Itu Dedi orang Sunda yang kontrak ya. Terus cewek-ceweknya ada Nice, ada Andri, ada Eis ya, Lis yang kakaknya Rela itu nggak salah. Dan beberapa orang sekolah pemuda termasuk ada Linda, ada Lina, ya ada Wiwin ya, kumpul semua gitu mereka. Tapi memang mereka itu ya anggota saja gitu. Artinya setelah pengajian ya dia bisa kembali lagi ke pergaulan yang lain-lain. Nah, ketika saya ada di lingkungan mereka malah jadi risih gitu ya. Mereka jadi risih, ya, akhirnya saya juga ya mendingan di masjid lah, saya banyak bisa baca-baca buku ya, ngapalin ayat-ayat Quran gitu. Nah, selalu memang sering agak semacam dirisiin, bukan dikucilkan ya. Dirisiin sehingga mereka yang tadinya mau ngobrol ya bebas-bebas jadi kayak kaku gitu ya, kayak kaku. Bahkan ada yang bilang ya nyeletuk ya, mereka kan pada pacaran kadang-kadang bekas pacarnya amat berganti ntar sama yang lain itu ya. Piala bergilir ya. Iya, kadang-kadang gue mah mendingan pacarnya bekas uwo lah, dia mah nggak pernah disentuh kali ya, gitu. Sampai begitu ya, sampai begitu ya. Saya juga ada keinginan berpacaran itu ya, tapi sangat dijaga oleh keketuman saya ya, keketuman ketua umuman saya. Jadi saya harus menjaga organisasi ini ya, jangan sampai nanti udah sebagian masyarakat kan ke Muhammadiyah ya kadang-kadang ya sulit menerima ya, lalu kita begitu gitu, jadi bisa hancur ya. Makanya kita coba menjaga nama baik itu, ternyata juga menjaga kita sendiri ya, tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh.
Ya, sampai pakaian pun saya nggak pernah saya pakai kaos oblong gitu ya, harus pakai pakaian berkerah, pakai batik ya. Formal ya gitu. Ya, formal lah gitu ya, formal. Gitu. Walaupun sebenarnya saya sampai ngaji juga sesuatu yang nggak pernah direncanakan. Ya, lantaran saya setelah SMT Pertanian lulus tahun 86 ya, 86 itu saya baru 6 tahun, Pak. ya, 83 kan saya baru masuk tuh di SMT Pertanian. Pengennya ke IPB ya, begitu pas saya lulus masuk ke IPB ada peraturan baru, dia hanya bisa nerima dari lulusan SMA IPA. SMT Pertanian itu kata mereka bukan SMA IPA. Saya ngotot, kan IPA itu nggak belajar tentang tumbuh-tumbuhan, belajar tentang ini. Nah di pertanian juga memang kami belajar gitu, tapi bukan itu, sehingga kita mau daftar pun nggak bisa gitu ya, karena udah terganjal dengan peraturan itu. Daftar ke, pernah saya masuk ke akademi gizi ya, Hang Jebat juga sama situ, menerima lulusan SMA IPA. Akhirnya saya wah mau kemana lagi gitu. Udah terus terang aja agak frustasi ya saat itu, frustasi ya. Terus ada kesempatan bisa daftar, saya daftar. Sampai suatu saat ada pendaftaran di UIN, waktu itu IAIN ya, Ciputat. Itu saya baca, wah ini pokoknya lulusan SLTA sederajat, ya kan, bukan SMA IPA. Udah saya daftar, karena saya nggak punya basic keagamaan ya, nggak pernah dari Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah, nggak pernah kan saya, cuma sekedar ngajar ngaji, sekedar diajarin ngaji sama kakek segala macam. Ya tulisan-tulisan bacaan Bismillah sama tulisan Al-Fatihah mah kita apalah gitu ya, gitu. Cuman hafal nggak pemahaman, bukan atas dasar ilmu alat ya. Nah ketika ada pendaftaran itu, ya, saya masuk daftar. Tapi saya mau daftar nggak punya duit. Ya. Akhirnya apa? Saya kan sebelumnya pernah ikut juara MTQ, pernah juara cerdas kandungan Quran ya, waktu saya masih usia ya, sekolah itu ya, di tingkat Kabupaten Tangerang. Itu hadiah-hadiah itu dari Kecamatan Tangerang, saya 3 tahun berturut-turut ngadain MTQ, saya terus juaranya gitu. Sampai saya hari ini diutus untuk kabupaten, saya menang lagi kabupaten juara 3 berturut-turut, juara yang keempat kalinya baru juara 1. Gitu. Itu saya punya banyak hadiah. Hadiah-hadiah itu saya gadein ke Pegadaian Tangerang. Ya. Dapat waktu itu berapa itu? Menggadaikan 150.000 tuh, ada sembahan yang jadi hadiah. Saya kasih ke Pegadaian, saya dapat uang, saya daftar tuh. Daftar 75.000 per 100.000 itu saya lupa gitu. Ya karena saya nggak persiapan ya, saya isi-isinya aja, saya ngambil tarbiyah. Ya nggak lulus. Akhirnya saya kembali ke masjid, ya udahlah saya di masjid aja, nggak beraktivitas ke yang lain. Masjid dari maghrib ketemu Isya, habis Isya pulang, besok ya di rumah terus ke masjid, begitu aja tuh. Suatu ketiga habis maghrib, karena saya udah terlanjur mungkin dilihat oleh tokoh masyarakat itu ada bakat ngajar dengan anak-anak yang ratusan itu bisa tertib cuma oleh sendiri loh saya. Bahkan begitu saya tinggalkan 300 dikelola oleh banyaknya teman-teman, malah anjur, nggak ada satupun lagi siswa tersisa ketika saya kembali. Waktu itu saya tahun 93 itu kan udah ditarik ke atas oleh Pak Badawi untuk ngurus pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya, dan seterusnya gitu ya. Nah itu saya ngelamun aja tuh. Pak Haji Mur almarhum dia bilang, udah lu besok ngajar ya di SD. Saya nggak pernah ada niat Pak Haji jadi guru gitu kan, saya mau jadi tukang insinyur aja gitu. Ya lu mau kemana lu, orang faktanya lu habis lulus SMT Pertanian nganggur begini gitu. Ya lama-lama saya ikutin tuh ngajar di SD Muhammadiyah yang ada di Kodim waktu itu ya, yang sekarang di samping kantor pos itu ya, sekarang sudah diakuisisi menjadi sekolah dasar di situ ya. Sebagian ada gedung Muhammadiyah yang sudah dibeli oleh pemerintah. Itu saya ngajar di situ, ngajar SD sampai tahun 90 berapa ya, 90-an lah ya. Terus saya pindah ke
SMP karena saya ditingkatkan suruh ikut pendidikan guru SMP gitu. Itu juga luar biasa kalau secara detail ceritanya. Ya 3 kali saya ditolak untuk masuk ke pendidikan guru SMP. Itu SPG atau Itu namanya PGSMTP. PGSMT? Pendidikan guru SMTP. Itu nggak gampang juga, ya nggak gampang juga daftarnya. Nggak daftar di Bandung. Daftar di Bandung ditolak karena saya tidak punya surat tugas mengajar. Ya, saya bikin pulang sebagai sebagai guru di SMP Muhammadiyah Pak Sadeli Almurnya. Tempel, ya. Begitu sampai sono tahun depannya, bukan tahun ini, tahun depannya ditolak lagi. Ini nggak bisa deh, karena di sini nggak jelas deh statusnya sebagai guru tetap atau guru tidak tetap. Waduh, nggak diterima, udah kembali lagi ke sekolah diperbaiki. Ya, SK terus dijelasin guru tetap, gitu. Guru tetap. Saya datang ke sana lagi, masih ditolak juga. Guru tetap yang sudah 5 tahun. Masya Allah. 3 tahun baru saya diterima, tahun ketiga saya diterima. Ya. Karena akhirnya Pak Sadeli bikin SK, walaupun saya baru cuma 2 atau 3 tahun diakui sudah mengambil 5 tahun, gitu ya. Biasalah bikin SK yang begitu gitu ya. Diterima, ya saya ikut pendidikan D2 tuh, ya D2. D1 ya, atau D1 ya. D1 setelah selesai D1 PGSMTP, saya PB2. D2-nya ngambil IPA di UT ya. Begitu selesai D3 nggak ada di UT, dianjurkan oleh orang UT di Tumuk Cabe, coba ke UNJ. Ya, di IKIP. Kalau ke IKIP, ya, di IKIP ada D3-nya. Saya ke sana, terus ada yang nyariin jangan ke D3. Udah ngambil aja S1. Oh, saya nggak bisa, nggak harus ikut tes. Nggak, syaratnya sudah pengalaman ngajar. Nah, kumpulin aja surat-surat berkas dokumen portofolio Anda, kasih, ternyata langsung bisa ke S1. Langsung saya ngambil pendidikan fisika. Gitu, ya. Padahal basic saya biologi gitu. Saya pengen tahu yang baru, ya yang fisika, hal baru, ya biologi udah. Gitu. Makanya saya dapat mata kuliah 6 mata kuliah, yang satunya biologi umum, yang lainnya fisika. Yang fisika semua semester pertama. Yang biologi A, yang lainnya S semua. Saya hampir berhenti itu di semester itu di support ya, terus saya dibantu untuk pemahaman matematiknya. Di SMT Pertanian kan matematikanya bukan matematik murni tapi aplikasi ya applied ya. Jadi nggak terlalu mendalam. Tapi alhamdulillah saya ikut gitu. Pak, yang menarik dari cerita Abang tadi tuh gini, Bang Bo ini kan teman-teman itu prestasinya luar biasa ya. Tadi apalagi 3 kali lalu 1 kali menjadi juara 1 dalam perlombaan. Artinya bagaimana ketika Abang itu kan berprestasi tapi digagalkan oleh administrasi gitu kan. Itu bisa menata diri lagi. Saat itu kan pasti masih muda kan, kalau anak muda mah kan tidak seperti orang tua ya yang udah settle gitu. Itu bagaimana saat itu Abang bisa tenang menata diri lalu tetap bahasa anak-anak kan move on lah gitu kan. Ya, karena saya berpikir kalau bukan saya yang bisa memperbaiki ya untuk menjawab tantangan-tantangan ada itu, siapa lagi gitu ya. Ketika memang peluangnya tidak memungkinkan, saya nggak maksain diri. Misalnya saya harus daftar ke IPB ya nggak bisa, biar bukan juga. Tapi saya kembali, ya itulah kemudian kembali ke masjid ya. Kembali ke rumah, kembali ke masjid aja ya. Tidak kemudian ada rasa frustasi itu ya. Ada frustasi, kadang-kadang saya ada kekesalan juga dengan SMT Pertanian itu ya. Ya kenapa kok begitu pas kita lulus peraturan berubah gitu. Walaupun di sisi lain saya justru bisa bicara gini, bisa bergaul segala macam itu. Sungguhnya secara jujur terus saja saya merasa banyak yang bisa kita dapat dari SMT Pertanian itu untuk kemandirian dan lain-lain ya. Nah, tapi dengan peraturan-peraturan yang berubah itu ya, itulah yang kemudian ya saya baru tahu nih ada teorinya, yaitu Renat Kasali ya, soal bagaimana kita biar tidak hanyut dengan peraturan-peraturan ataupun
kebijakan-kebijakan yang baru ya, yang pasti bisa merubah apa saja, bahkan merubah eksistensi kita gitu. Itu memang baru tahu saya, udah tidak ada teorinya yang ke Pak Renat Kasali sebut manajemen perubahan itu ya. Saya udah melakukan itu sebelum Pak Renat Kasali nulis itu ya. Bahwa saya harus memanage perubahan ini ya. Dan kemudian perubahan itu kemudian menghancurkan kita ya, ketika banyak orang ya, mungkin nggak sedikit orang yang ketika apa yang dia capai nggak terpenuhi ya, lalu nggak mungkin lagi tercapai, dia frustasi ya. Yang ada pelariannya minum-minuman, pulang malam ya, dan sebagainya lah ya, nggak beraturan ya. Kalau bagi saya ya, masa depan ya, kalau memang nggak bisa jalan yang ke satu ini ya, jalan ke yang lain gitu. Yang saya sering juga hayati itu lagu Bang Haji Rhoma Irama, banyak jalan menuju Roma. Itu saya penggemar ya, penggemar. Jadi ya udah, kalau satu ini nggak bisa ya tempuh jalan lain ya. Ternyata saya bisa masuk ke IKIP Negeri Jakarta itu melalui jalur lain ya. Nggak kebayang saya bisa masuk ke sebuah institusi negeri ya, IPB gagal kan gitu. Tapi lewat situ gitu. Mulai itu terus ditata. Jadi ya memang disitulah yang kemudian kita ketika berpikir ke depan itu ya, memang diawali dari kegelisahan. Kegelisahan saya gelisah benar. Sampai saya datang ke Pak Badawi waktu itu, kan beliau mentor saya lah ya. Beliau udah jadi PNS dan sebagai guru ya. Saya baru lulus apa segala macam. Saya suka datang ke rumahnya minta nasihat gitu. Sampai saya kadang-kadang nanyanya juga konyol juga gitu. Saya bisa nggak jadi profesor gitu. Lalu kuliah juga kagak. Sambil ngelihat raport di Pak Badawi itu raport dia itu 10 semua itu. Paling rendah nilainya 9. Tapi memang harus diakui Pak Badawi itu merubah warna di tanah tinggi ya. Ya, saya termasuk yang ikut perubahan yang beliau. Artinya beliau itu memberi warna untuk teman-teman tanah tinggi itu untuk bangku pendidikan gitu ya. Wah, saya sampai bisa ngetik itu di rumah beliau. Sampai waktu itu saya begitu ketua IPM suruh menghadap ke lurah oleh Pak Badawi. Saya ngadep terus, karena lurah sama Pak Badawi kan dekat lah gitu ya, Pak Hermansyah. Kata Pak Hermansyah, udah mana ini anggarannya gitu ya, anggaran dasarnya gitu. Nanti kita daftarin. Saya datang ke rumah Pak Badawi sambil saya pikir, baru gua daftar udah dimintain anggaran. Gimana gua nyari duitnya gitu. Disuruh nyari duit ya. Kenapa? Itu Pak Lurah bilang, mana anggaran dasarnya? Ya, itu anggaran dasar peraturan, bukan anggaran itu duit. Iya, anggarannya ini anggaran dasar. Peraturan, ini ada nih aturan nih, ada yang pelajarin. Gitu. Jadi Pak Badawi itu memotivasi saya. Akhirnya saya tuh melalui jalur-jalur tadi itu. Ya, jalur-jalur tadi. Termasuk Pak Badawi juga kan bisa jadi dokter itu juga. Luka-likunya panjang beliau. Betul. Dari SPG, dari SM ke SMA, terus masuk ke perguruan tinggi ya, sampai jadi dokter itu juga luar biasa beliau. Nah, itu ya yang terinspirasi saya dengan semangat Badawi ya, yang hampir tiap hari itu kalau nggak ketemu saya dia nanyain terus. Kadang kata saya Sagap, tadi ketemu Pak Badawi saya, terus ya nanyain ente gitu. Terus dalam hati Pak Sagap itu, dalam hati gua, kan Pak Badawi baru dari rumahnya tadi. Cuma ngomong doang, mana sih gua, padahal abis ngobrol sama saya gitu. Jadi sayang bener ya sama saya. Baik Bang, jangan disampaikan dulu, nanti kita lanjut lagi. Teman-teman, kita nanti akan kembali lagi di part 2. Anda pasti penasaran, Bang Uwo ini pernah naik motor dari Tangerang ke Pandeglang, motor Vespa loh. Lalu beliau sampai Kebayah, sampai Kebayah malah ya. Bahkan beliau pernah nganterin undangan organisasi Muhammadiyah sampai jatuh gitu kan dari motornya di tengah hujan gitu kan. Dan itu ntar kaliku yang akan kita gali di part 2. Jangan kemana-mana, tetap di Adi Azhar Link. Terima kasih.